Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Minggu 29 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan juga realistis. Di dalam bacaan ini Tuhan bersabda demikian, berbahagialah yang bersemangat miskin. Kemiskinan itu untuk kacamata manusia adalah sesuatu yang tidak menjadi arah dan keinginan. Namun Tuhan membimbing kita untuk punya semangat miskin. Artinya bahwa di hadapan Tuhan kita sungguh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki ini tidak bisa menjamin hidup kita. Dan Tuhan membimbing kita agar kita di hadapan Tuhan ini sungguh membutuhkan segala kasih karunia-Nya. Dan semoga kita mampu bersikap seperti itu, semangat miskin, tidak merasa bahwa dengan ini, milik ini, punya ini, bisa ini, kita merasa bisa melakukan banyak hal. Kalau Tuhan tidak berkenan, semua akan ambiar. Nah, semoga kita punya semangat keutamaan ini. Sungguh Tuhan itu yang memiliki segalanya. Maka dari itu, yang pertama, sadar harta dunia, apa yang ada, yang kita miliki, bukan jaminan, tidak bisa menjamin kita. Dan semoga dengan demikian kita tidak serakah, tidak ngongso, karena itu bukan jaminan, tidak menentukan hidup kita. Kita boleh belajar bersikap untuk cukup dengan segala yang ada, sehingga kita akan lebih bisa bersyukur. Karena Tuhan yang akan menentukan hidup kita, yang memiliki kehidupan ini. Yang kedua, yakin harta dunia ini sungguh tidak bisa menciptakan kebahagiaan sejati. Kalau ada orang bilang belum punya kendaraan, pengen sepeda. Setelah punya sepeda, pengen motor, sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, pengen mobil. Wah, kalau sudah punya mobil, pengen mobil yang keren. Wah, dan terus. Artinya apa? Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia
itu sesaat saja, tidak abadi. Nah, semoga kita sungguh mau mencari, mengarah kepada kebahagiaan yang sungguh-sungguh sejati, kebahagiaan yang dalam, kebahagiaan yang sungguh di hati, bukan hanya luaran saja. Yang ketiga, sungguh sebagai manusia kita harus mengatakan dan yakin Allah lah sumber hidup dan berkah. Sadar diri bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan kita. Karena kehendaknya kita ada, maka sebenarnya kita ini tergantung kepada Sang Pencipta. Dan semoga kita boleh selalu menggantungkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, agar Dia yang memiliki hidup, yang memiliki berkah itu berkenan mengalirkan berkahnya untuk kita, agar kita ciptaannya ini boleh berbahagia di dalam kehidupan ini. Bahkan hidup kita bermakna dan menjadi berkat untuk keluarga dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.